Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, anugerah dan kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita pentingnya kebangkitan Kristus. Ketika ke depan kita akan memperingati kebangkitan Kristus, suatu karya yang sangat fundamental dalam hidup kita sebagai umat-Nya, suatu karya yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita bersama dengan Yesus Kristus. Karena itu ayat firman Allah di hari ini secara khusus mengajar kita, menasihati kita, apa pentingnya kebangkitan Kristus bagi kita, apa manfaatnya, apa gunanya bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang yang beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Di sini kita akan melihat apa pentingnya kebangkitan Kristus itu bagi kita. Dalam ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Artinya bahwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar ketika kita umat telah mengalami apa yang namanya kelahiran kembali, maka kita ada suatu pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalimat selanjutnya berkata, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ada suatu pengharapan yang luar biasa yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya, sebagai garansi kita sebagai orang beriman. Dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi dasar sehingga kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Jadi disinilah manfaat kebangkitan Kristus bagi kita. Kita memiliki suatu hidup yang penuh pengharapan. Tanpa kebangkitan Kristus maka kita tidak punya suatu pengharapan yang bersifat eskatologis, pengharapan yang bersifat keakanan ataupun futuristik. Lalu apa pengharapan kita? Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itulah pengharapan hidup kita sebagai orang beriman, dan kebangkitan Kristus menjadi dasar utama dari pengharapan itu. Sehingga apa yang menjadi pengharapan kita, saya percaya tidak percuma dan tidak sia-sia, karena Tuhan yang memberi pengharapan itu sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi inilah pentingnya, inilah manfaatnya kebangkitan Kristus bagi kita. Dan ini yang patut kita syukuri sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa ada suatu pengharapan yang pasti, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Makanya dalam ayat firman Tuhan yang lain, sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-murid, jangan kecut dan jangan tawar hatimu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah saya menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itulah pengharapan kita. Atau dengan bahasa yang lain, pengharapan kita adalah bahwa ada Yerusalem baru, ada Firdaus, ada surga yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, spesial
bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus, yang telah mengalami kelahiran kembali, dan dasar kebangkitan Kristus itu memastikan kita, meyakinkan kita bahwa pengharapan orang beriman itu sesuatu yang pasti. Sepasti matahari akan terbit dari sebelah timur, terbenam ke sebelah barat. Sepasti siang akan berganti malam, dan malam akan berganti siang. Sepasti itulah pengharapan hidup kita. Itu berarti bahwa orang beriman pengharapannya, masa depannya sangat terjamin karena kebangkitan Kristus itu. Maka kita patut bersyukur akan peristiwa Paskah yang mulai besok kita akan memperingatinya. Itulah suatu momentum. Kita melihat jauh ke depan sana lagi bahwa ada surga, ada Yerusalem baru, ada suatu kebahagiaan yang tiada taranya, yang tiada duanya, yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Itulah pentingnya Paskah, pentingnya kebangkitan Kristus, membuat kita memiliki pengharapan yang pasti. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kembali akan pentingnya Paskah, pentingnya kebangkitan Kristus, membuat kami memiliki suatu pengharapan yang pasti akan surga, akan Yerusalem baru yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Rohmu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang derita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.